Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kita harapkan semua baik ya pastinya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas kaitannya dengan materi pembelajaran untuk konsentrasi keahlian DKV atau desain komunikasi visual ya, kelas 11. Oke, untuk materi yang akan kita bahas di video ini yaitu konsep desain logo. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas secara detail dan rinci kaitannya dengan konsep desain logo yang baik dan benar. Oke, gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini nanti yang pertama kita bahas atau kita sampaikan yaitu bagaimana cara kita mendesain sebuah logo dengan cara-cara atau dengan tahap-tahap yang baik dan benar sesuai dengan tahap-tahapannya. Yang pasti seperti itu ya. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya seperti apa. Kita share screen ya. Langsung aja teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya share screen kaitannya dengan materi konsep desain logo. Di sini saya kasih contoh yaitu bagaimana kita membuat logo untuk sebuah produk kopi ya, atau kita membranding kopi dengan nama kopi celuak, atau kita buat bahasa Inggrisnya yaitu kopi celuak. Baik, yang pertama harus kita lakukan yaitu next, filosofi. Jadi filosofi dari sebuah logo itu harus ada. Jadi di sini saya ambilkan contoh untuk kopi celuak, yaitu merupakan kopi yang berasal dari wilayah Celuak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Daerah bagian utara Kabupaten Pati yang merupakan dataran tinggi. Oke, jadi kita bahas kaitannya dengan kopi celuak. Kopi celuak itu apa sih? Kopi, tentunya itu sebuah biji kopi atau minuman gitu ya. Untuk celuak sendiri itu sebuah daerah atau daerah yang ada di Kabupaten Pati ya. Jadi dengan daerah Celuak yang merupakan salah satu penghasil biji kopi murni asli daerah Celuak. Jadi kopi biji ini berasal dari daerah Celuak sendiri dan dilakukan proses pengolahan biji secara mandiri oleh masyarakat Celuak. Maka kita harus memunculkan filosofi atau deskripsi kaitannya dengan kopi celuak sendiri itu apa. Jadi kita tulis secara detail di sini ya. Oke, mungkin di sini kurang detail saya tuliskan, tapi ini hanya contoh saja. Jadi kalau bisa dituliskan secara detail kaitannya dengan filosofi, kaitannya dengan branding kopi celuak ini. Oke, kita kasih nama celuak itu kenapa kita kasih nama celuak? Maka kita harus mendeskripsikannya secara detail, sedetail-detailnya. Oke, pengolahan yang dilakukan secara manual untuk menghasilkan kopi yang asli dan original dari daerah Celuak merupakan dataran tinggi. Jadi Celuak ini merupakan dataran tinggi. Oke, ini kurang lebih ya untuk filosofi dari kopi Celuak yang akan kita branding atau kita buatkan konsep logonya. Gitu. Oke, yang berikutnya yang harus kita lakukan untuk mengkonsep sebuah logo yaitu kita harus membuat mind map. Oke, mind map itu ada rumusnya ya teman-teman ya. Untuk mind map sendiri itu rumusnya 5W plus 1H. Oke, di sini 5W sendiri itu who, when, why, what, where, dan hanya itu how. Oke, kalau dibuat sebuah bagan seperti ini kurang lebih ya untuk mind map. Nanti ada video tersendiri secara detail akan kita bahas kaitannya dengan mind map itu apa sih dan bagaimana cara membuat mind map untuk sebuah logo atau membuat desain sebuah logo dari mind map. Ini merupakan langkah atau tahap kedua yang harus kita buat setelah yang pertama tadi yaitu mendeskripsikan, dan yang kedua itu kita membuat mind mapnya. Ini bagian dari mind map tadi ya. Oke, kalau tadi rumus dari mind map, maka untuk yang berikutnya yaitu membreakdown menjadi sebuah jaring-jaring mind map seperti ini, contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kita buat pusat atau lingkaran pusatnya yaitu tentang kopi celuak, dan untuk rumus 5W1H-nya itu nanti kita jadikan jaring kedua. Jadi mulai dari who, when, why, what, where, dan how itu nanti kita breakdown seperti ini. Ini
untuk membuat mind map. Ini juga merupakan langkah kedua ya. Jadi kalau tadi rumusnya yaitu 5W1H, maka untuk membreakdown mind map atau membuat sebuah mind map nanti seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas secara detail kaitannya dengan mind map itu sendiri. Yang berikutnya, langkah berikutnya untuk membuat desain logo yaitu metric logo. Oke, untuk metrik logo sendiri itu nanti kurang lebih seperti ini. Seperti halnya metrik untuk atau materi pelajaran matematika ya. Jadi metrik ada beberapa ordo ya yang kita ketahui. Ada ordo 3x3, 3x4 dan seterusnya. Oke, untuk metrik logo ini tentunya kurang lebih hampir sama seperti metrik matematika. Tetapi untuk metrik logo ini kita harus membuat atau merinci dan memberikan keterangan-keterangan seperti yang ada di gambar ini, gitu ya. Oke, kita buat sebuah metrik. Ini kurang lebih seperti ini ya metriknya. Oke. Di sini metrik di sini kita namai yaitu visual komponen untuk sebuah logo kopi celuak di sini ya. Oke, terdiri dari beberapa elemen. Elemen di sini kita tuliskan. Pertama ini ada letter atau word ya, berarti tulisan atau huruf. Yang kedua yaitu icon. Jadi dalam metrik ini harus ada beberapa elemen yang harus kita masukkan. Terus yang berikutnya ada additional atau komponen tambahan di sini. Baik, di sini ordonya yaitu 3x4. Oke, ini untuk langkah ketiga untuk membuat sebuah desain logo yaitu metrik logo, dan nanti ada video sendiri yang akan kita bahas secara detail kaitannya dengan bagaimana cara membuat metrik logo. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya dari hasil mind map metrik, langkah berikutnya yaitu membuat sebuah sketsa logo. Oke, sampai sini ada yang paham atau ada yang kurang paham? Nanti akan kita rinci, akan kita bahas secara detail satu persatu kaitannya dengan langkah-langkah tadi. Mulai dari menyusun deskripsi, membuat mind map, membuat metrik, dan sketsa logo ini. Jadi, untuk sketsa logo ini merupakan rangkaian tahap terakhir sebelum nanti kita desain secara visual menggunakan aplikasi di komputer, gitu ya. Oke, kurang lebih hasil dari rangkaian langkah-langkah tadi membuat mind map dan metrik yaitu sketsa logo seperti ini. Ada beberapa sketsa di sini, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, kurang lebih ada 6. Tetapi untuk membuat sebuah logo kita hanya perlu satu logo saja yang sekiranya dari sketsa ini yang sekiranya sesuai dengan filosofi branding logo kopi celuak yang kita buat, gitu ya. Oke, ini sketsanya dan hasil akhirnya nanti membentuk sebuah logo seperti ini. Oke, ini hasil akhir atau hasil terakhir finishing untuk desain branding sebuah kopi dengan nama Kopi Celuak. Oke. Ini teman-teman ya untuk membuat atau proses mendesain sebuah logo. Jadi ada konsep yang harus kita pahami, kita perlu kita ketahui katanya dengan mengkonsep sebuah logo. Jadi tidak asal-asalan. Oke, ada yang kurang paham atau mungkin ada materi atau bagian yang perlu kita bahas secara detail. Nanti di next video akan kita bahas secara rinci dan detail satu persatu kaitannya dengan mind map, metrik, dan sketsa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira itu untuk materi ini kaitannya dengan bagaimana mengkonsep desain sebuah logo. Baik, untuk materi berikutnya akan kita bahas dalam video materi pembelajaran lainnya. Itu saja yang perlu kita bahas di materi ini, dan ini menyambung atau continue ya dengan materi-materi berikutnya dan juga materi-materi sebelumnya. Begitu.
Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.